Oke, teman-teman semua, selamat pagi. Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada Pak Suyoto selaku dosen grafika komputer. Dan di sini teman-teman, saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar dari grafika komputer. Sebelum kita melakukan presentasi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Petrus Fourier Buantino, biasa dipanggil Boan. Dan NPM saya yaitu ada 1907-10418. Dan di sini saya merupakan kelas dari grafika komputer C. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas tugas besar, ada baiknya kita menjelaskan apa sih pengertian dari grafika komputer. Dan di sini saya mencari di sumber yaitu di Wikipedia, dan pengertian grafika komputer yaitu adalah grafika komputer merupakan atau komputer grafik merupakan bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Dan di sini dapat kita katakan bentuk sederhana dari grafika komputer itu sendiri adalah di 2 dimensi, teman-teman. Dan lalu disempurnakan lagi dan berkembang menjadi grafika komputer 3 dimensi. Dan di sini dalam melakukan prosesnya ada yang namanya pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognitions. Dan grafika komputer ini juga sering dikenal dengan istilah visualisasi data. Dan di sini grafika komputer ini menyangkut ke dalam animasi-animasi 3 dimensi yang kita tonton sekarang ini, teman-teman, kayak di Disney, lalu ada banyak kayak di Disney, Marvel, kartun-kartun itu sudah menggunakan grafika komputer, teman-teman. Lalu untuk tugas besar kali ini, di sini saya diminta untuk menambahkan 3 objek bebas. Ada misalnya di sini ada kulkas, AC, kipas, angin, lalu dan lain-lain. Dan di sini kita juga suruh menjelaskan apa saja yang kita buat. Dan beberapa objek yang kita buat sebelumnya yaitu ada kubus, 4 buah lemari, lalu ada 1 meja, 3 sofa, TV, figuran, beserta foto. Dan di sini seperti kita lihat di sebelah kiri itu sudah kita buat di kuis 7, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini objek yang akan saya tambahkan nanti yaitu ada AC, lalu ada lampu neon, lalu ada laptop dan piano portable, lalu ada jam. Di sini saya membuat 5 objek supaya lebih memiliki beberapa variasi seperti itu. Lalu hasil jadinya seperti ini. Dan ini saya udah mengedit bagian sofa agar terlihat lebih balance dengan gambar. Oke, kita langsung aja membahas ke dalam coding atau code yang kita pakai untuk membuat gambar 3 dimensi tadi. Yang pertama kita harus mengimport data dulu, yaitu ada import Pygame. Nah, di sini kita menggunakan import yang biasa dari from.gl, OpenGL, dan di sini kita setelah mengimport data, kita akan membuat load texture. Nah, ini di sini berfungsi untuk mengambil data dari tekstur yang akan kita nanti import, seperti kayak gambar TV, lalu gambar AC. Nah, di sini kita akan load tekstur dulu, teman-teman. Nah, di sini sudah ada code-nya seperti ini. Mungkin bisa teman-teman screenshot dulu jika ingin membuatnya di rumah, teman-teman. Dan lalu, nah, ini ada yang kedua, ada ruangan. Kita membuat, sebelum kita memasukkan benda-benda, ada baiknya kita membuat sebuah ruangan dulu untuk meletakkan benda-benda nanti. Jadi kita pertama-tama buat ruangan, dan di sini kita menggunakan ada motifnya, dan kita load tekstur dulu. Nah, load tekstur ini berfungsi untuk memasukkan motif tadi, teman-teman. Jadi kita membuat ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas. Nah, nanti setelah kita membuat code tersebut, nanti kita akan membuat dindingnya nih di slide berikutnya. Nah, kita membuat dinding. Jadi dinding ada bagian kiri, belakang, kanan, lalu ada atap, lantai. Nah, di sini kita membuat bagian kiri, kita langsung masukkan aja tekstur yang kita inginkan. Di sini saya
teksturnya kayu supaya lebih bagus gambarnya, karena saya suka bagian kayak tradisional gitu. Dan bagian belakang kanan itu saya buat kayu semua supaya balance. Lalu bagian atap saya juga buat gambarnya, kita bisa lihat nanti di situ kita atapnya lebih kayak bebatuan gitu teman-teman, dan lantainya juga kayu. Jadi ini bebas teman-teman mau masukin gambar di mana aja. Nah di sini saya lingkarin, ini ada ruangan kayu. Nanti ini teman-teman bisa cari gambarnya, terserah teman-teman. Lalu ini untuk code-nya sendiri kita pakai GL Translated dan GL Scaled. Nah ini berfungsi untuk mengatur posisi yang pas untuk masukkan dalam dinding tersebut. Lalu yang pertama-tama kita membuat kubus. Yang pertama itu ada gambar 1, gambar 3, dan yang terakhir itu foto diri kita, atau ini NPM. Nah di sini kita buat ada GL Translated-nya, lalu ada juga rotate-nya. Ini rotate supaya fotonya nggak ke arah bawah gitu. Oke lanjut. Nah ini kita membuat lemari. Di sini kita disuruh membuat 4 lemari. Nah di sini gampang teman-teman. Kalau kita membuat satu code yang lemari kiri, kita buat dulu code lemari kiri. Semisal sudah pas, ini min 3 ini bagian kiri, kalau positif itu bagian kanan. Nah teman-teman kalau sudah pas di sini, langsung aja kopas dan masukkan ke dalam lemari kiri. Hanya tinggal diubah bagian letaknya. Ini di sini saya masukkan min 1 yang paling kanan ini, dan ini ada 0,5. Nah di sini untuk meletakkan supaya tidak terlalu berjejer gitu. Nah untuk gambarnya ini juga bebas, terserah teman-teman mau seperti apa. Lalu lemari kanan ini tinggal ambil aja code dari lemari kiri. Kita hanya mengubah bagian min 3 menjadi plus 3 ini supaya ke arah kanan. Dan ini juga lemari kanan kedua juga sama, hanya kita ubah letaknya itu ada min 1 dan 0,5 supaya tidak berjejer teman-teman. Dan selanjutnya ada figura. Figura di sini kita membuat bingkai dulu pertama-tama, lalu foto. Nah untuk foto tersebut kita ambil aja code dari bingkai yang sudah kita tata sedemikian rupa, lalu kita masukkan ke dalam foto. Hanya kita ukurannya diperkecil supaya foto kita ini masuk ke dalam bingkai. Lalu ada TV. Nah TV ini kita buat 0 karena letaknya di tengah-tengah teman-teman. Dan juga kita buatnya TV yang bisa nempel di dinding supaya terlihat rapi dan menarik. Nah selanjutnya kita membuat meja. Di meja ini ada 3 bagian. Jadi ada bagian meja, lalu ada bagian kaki kiri meja, dan ada bagian kaki kanan meja. Seperti itu. Dan code-nya juga kita buatnya, kita susun di tengah-tengah. Jadi meja ini posisinya di tengah-tengah teman-teman. Oke, dan ini sofa. Kita membuat 3 sofa. Dan ini sofa bagian pertama. Kita juga mengatur aja dari tata letaknya supaya tidak terlalu besar. Kita akan memperkecilkan di dalam GL Translated dan GL Scaled. Di sini kita ukurannya akan diperkecil, lalu kita tinggal copy aja code dari bagian sofa 1 ini ke sofa 2 dan ke sofa 3 seperti itu, supaya tidak terlalu banyak buang energi untuk membuat code. Jadi soalnya code-nya ini sama aja, hanya kita ubah tata letaknya aja di dalam sofa 1, 2, dan 3. Nah ini untuk objek baru, saya membuat AC, jam, lampu, laptop. Nah di sini AC kita buat di pojok kiri atas, dan jam kita buat di pojok kanan atas. Seperti itu. Dan lalu lampu di sini saya membuatnya di atap. Nah jadi di atap ini bisa kita lihat itu ada 2. Nah 2 ini fungsinya itu untuk meletakkan atas atau bawah. Kalau misalnya teman-teman min 2 berarti letaknya di lantai. Dan kalau ini saya menaruhnya di 2, jadi sehingga lebih ke atas. Dan untuk lampu kita pasang 2 lampu, jadi tinggal kita copy aja dari lampu yang pertama jadi lampu kedua, terus kita ubah bagian jaraknya supaya tidak berjejer. Lalu selanjutnya ada laptop. Sebelum membuat laptop kita membuat keyboard dulu. Pertama-tama membuat keyboard, lalu setelah keyboardnya pas, dan tentunya ukurannya kecil ya teman, kalau besar itu kita bakalan kalah dengan TV-nya. Lalu setelah buat keyboardnya kita membuat
layar. Nah, layar ini bisa teman-teman screenshot atau cari sumber gambar lain, boleh. Kita tinggal pasin dengan keyboard yang telah kita taruh tadi di atas meja. Lalu setelah itu saya membuat piano portable. Nah, ini berfungsi kayak seperti komposer teman-teman. Jadi ini untuk alternatif aja supaya lebih bagus kamarnya gitu. Jadi kita masukkan piano portable seperti itu. Nah, ini piano ini hanya kita paskan dengan sisi kiri meja dan sisi kanan meja. Jadi panjangnya kita sesuaikan, lalu kita masukkan gambar piano seperti itu. Dan ini setelah kita buat semua chord, kita jangan lupa untuk masukkan ke dalam main. Dan di sini main ini bertujuan untuk memasukkan semua chord yang kita buat tadi, ada dari bagian dinding, atap, lemari. Nah, sebelum itu kita di sini ada Pygame, kita menginisialisasi. Lalu di sini displaynya kita buat di 1200 dan 600 perbandingannya. Lalu di sini untuk colornya kita normal teman-teman. Untuk perspektif juga kita buatnya standar, dan untuk GL translatornya juga standar seperti yang ada di dalam soal. Lalu hanya kita menginputkan bagian-bagian yang tadi kita sudah membuat code di awal. Seperti itu, dan akhirnya jadi seperti ini. Jadi ada AC nih pojok kiri atas, jam di pojok kanan atas, lalu ada 3 sofa, lalu ada laptop, lalu ada piano portable, ada meja, ada kaki meja, lemari, TV, figura, seperti itu. Dan untuk itu kita akan mendemokan dulu ya, mendemokan programnya dulu teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada gambar-gambar. Nah, di sini yang aku tadi ada tulisan PNG, JPEG. Nah, di sini tujuannya untuk mengambil gambar tersebut. Nah, kita akan mendemokannya. Nah, langsung saja kita coba code-nya di compile dulu supaya kita tahu apakah itu sukses atau tidak. Setelah kita tahu itu sukses, kita langsung menjalankan program tersebut. Nah, ini emang agak sedikit lama karena ini sudah muncul. Nah, di sini kita bisa lihat ada TV, ada laptop, ada lemari, ada sofa 3. Dan ini semua sudah sesuai dengan apa yang dikatakan di soal. Seperti itu, saya terakhir mengucapkan banyak terima kasih karena telah melihat presentasi, dan saya juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Dan akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.